Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Disa Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dashboard yang berjudul Analisis Global Reputasi dan Performa Universitas Dunia. Dashboard ini merupakan hasil analisis data mengenai reputasi dan performa universitas di berbagai negara berdasarkan data World Universities Ranking. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan tinggi di tingkat global. Sebelum masuk ke pembahasan dashboard, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Syaputri, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi di Institut Digital Ekonomi LPKIA. Melalui mata kuliah visualisasi data, saya belajar mengolah dan menyajikan data menjadi dashboard yang informatif dan mudah dipahami. Selain itu, saya juga aktif di Hima Aksi untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi dan soft skill. Dashboard yang akan saya presentasikan ini merupakan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya di sini ada tools. Saya akan menjelaskan tools yang digunakan dalam membuat dashboard ini. Yang pertama, saya menggunakan Canva untuk mendesain presentasi. Nah, yang kedua, saya menggunakan CSV sebagai sumber data. Dan yang ketiga, ada Looker Studio untuk mengolah data menjadi dashboard interaktif. Nah, setelah mengetahui tools yang digunakan, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan dashboard yang sudah saya buat di Looker Studio. Nah, dashboard ini berisi hasil analisis data World Universitas Ranking yang disajikan dalam berbagai bentuk visualisasi agar informasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada data preparation dan quality. Pada tahap data preparation dan quality, dataset yang digunakan adalah data global World Universitas Ranking dengan total 1.503 institusi dari 1.006 negara. Dari institusi 106 negara. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kualitas data, yaitu mengecek struktur dataset untuk memastikan tipe data teks dan angka sudah sinkron. Kemudian, dilakukan penanganan missing value pada indikator utama agar tidak mengubah hasil visualisasi. Terakhir, dipastikan tidak ada data duplikat sehingga total data bersih tetap konsisten pada angka 1.503 baris. Yang keenam ada ringkasan utama KPI Scorecards. Selanjutnya kita masuk ke bagian ringkasan ini, yaitu pada bagian ini terdapat 1.503 universitas yang tersebar di 106 negara, sehingga menunjukkan cakupan data yang sangat luas dalam skala global. Rata-rata academic reputation berada di angka 20,29, sedangkan employer reputation berada di angka 19,79. Insight dari KPI ini menunjukkan bahwa jarak rata-rata kedua matrik tersebut sangat tipis, yaitu hanya 0,5, sehingga mengidentifikasikan bahwa secara global penilaian kualitas akademik berbanding lurus dengan kualitas lulusan. Selanjutnya ada detail skor dan top 10 universitas. Pada bagian ini terdapat tabel perbandingan reputasi yang berfungsi buat menyajikan perbandingan detail angka antara employer reputation dan academic reputation sehingga sehingga secara berdampingan untuk setiap institusi.
Insight dari data ini tuh mengonfirmasi posisi universitas elit papan atas dunia. Kampus seperti Harvard University, Stanford University, dan University of Oxford terbukti memiliki performa yang seimbang dan maksimal dengan memperoleh skor sempurna, yaitu 100 pada kedua matrik utama. Selain itu, terdapat bar chart top 10 universitas yang digunakan untuk mengisolasi 10 universitas dengan skor akademik reputation tertinggi di dunia. Grafik ini memvalidasi data pada tabel di sebelah dan menunjukkan dominasi universitas-universitas legendaris dunia yang memperoleh skor maksimal 100. Selanjutnya ada distribusi nilai reputasi akademik. Histogram ini berfungsi buat mengelola kelompok nilai skor 0 sampai 100 menjadi interval-interval kecil sehingga dapat melihat persebaran jumlah kampus. Insight dan grafik ini menunjukkan bahwa grafik condong atau miring ke arah kanan. Mayoritas universitas di dunia hanya memiliki skor di bawah rentan 20, sedangkan hanya sedikit universitas yang mampu memperoleh skor di atas 80. Hal ini ngebuktiin bahwa persaingan di dunia pendidikan sangat ketat. Oke, selanjutnya terdapat scatter plot yang menampilkan hubungan antara reputasi akademik dan reputasi lulusan. Insight dari grafik ini nunjukin bahwa titik-titik data berbentuk pola garis diagonal naik ke kanan. Nah, hal tersebut ngebuktiin adanya korelasi positif yang kuat sehingga kampus yang reputasi akademik diakui dunia hampir pasti memiliki lulusan yang sangat dicari oleh perusahaan. Selain itu, terdapat Smothered Line Chart yang memiliki tren penurunan skor dari peringkat tertinggi hingga terendah. Insight dari grafik ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas yang sangat besar antara universitas pada klaster atas dengan ribuan universitas lainnya. Di slide selanjutnya ada geografis dan komposisi ukuran kampus. Selanjutnya pada bagian geografis dan komposisi ukuran kampus terdapat geomap yang digunakan untuk melihat konsentrasi lokasi kampus terbaik di dunia. Kerapatan bulatan biru menunjukkan dominasi universitas di wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Kemudian di pie chart yang menunjukkan komposisi ukuran kampus dan proporsi negara. Ukuran kampus large mendominasi sebesar 46%, disusul extra large sebesar 24,8%, sehingga mayoritas kampus terbaik dunia merupakan institusi berskala besar. Sedangkan berdasarkan negara asal, United States dan United Kingdom menjadi penyumbang universitas top terbanyak di dunia. Di sini ada kesimpulannya. Jadi, berdasarkan hasil analisis terhadap 1.503 universitas di dunia, terdapat dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan performa yang ekstrim. Selain itu, academic reputation dan employee reputation menunjukkan korelasi linear positif yang sangat kuat. Kemudian, kompetisi global masih didominasi oleh universitas berskala large dan extra large, serta negara Amerika Serikat dan United Kingdom. Nah, di sini ada rekomendasi strategisnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat 3 rekomendasi strategis.
Pertama, integrasi kurikulum berbasis kebutuhan pasar melalui kerjasama dengan industri dan penyelarasan kurikulum. Nah, yang kedua adalah optimal kapasitas dan skala institusinya, yaitu scaling up. Strateginya mengingatkan dominasi universitas top berada di ukuran large 46%. Kampus-kampus berkembang perlu memperluas skala kapasitas tampung, memperbanyak kuota mahasiswa internasional, serta memperluas fasilitas akademik agar mampu mencapai economies of scale dalam memproduksi riset berdampak tinggi. Yang ketiga ada strategi alokasi pendanaan target, yaitu guna memecahkan penumbukan massa di skor rendah di bawah skor 20 pada histogram. Pemerintah atau yayasan didik harus menghentikan pendanaan yang sifatnya merata, melainkan mengalokasikan secara khusus pada indikator-indikator penilaian QS ranking pada yang masih lemah agar grafis distribusi perlahan bergeser ke arah kanan. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis global reputasi dan performa universitas dunia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.